Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang filter terbaik untuk akuarium ikan mas koki, teman-teman. Yang mana sistem filterasi ini sangat menjadi tolak ukur keberhasilan kita memelihara ikan mas koki itu di akuarium maupun di kolam, teman-teman. Nah, kalau kita filternya tidak kita maksimalkan, maka air akuarium kita cepat kotor, kemudian berkabut, dan juga kotoran akan menumpuk di dasar akuarium, teman-teman. Nah, di sini saya akan bahas tentang cara ya menentukan filter terbaik untuk akuarium ikan mas koki kita, teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut membahas lebih dalam tentang filter yang terbaik untuk akuarium ikan mas koki, ada baiknya dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Nah, di akuarium ikan mas koki itu banyak sekali pilihan filter yang bisa kita gunakan sebagai tempat menaruh media filter, teman-teman. Nah, filter yang sering digunakan di akuarium ikan mas koki itu bermacam jenis ya, teman-teman ya. Ada yang menggunakan kanister, kemudian filter talang, box filter yang standar yang dijual pabrikan, kemudian top filter talang, dan yang paling sering digunakan ya untuk akuarium yang ukurannya besar itu biasanya sump filter, teman-teman, atau filter yang di bagian bawah akuarium. Nah, di sini saya akan jelaskan filter yang terbaik untuk akuarium ikan mas koki kita. Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui dulu, teman-teman, dimensi akuarium kita. Jadi kalau misalnya ukuran akuarium kita 1 meter kali 50, tingginya 50, itu menurut saya pribadi itu masih bisa menggunakan top filter talang, teman-teman. Karena secara hitungan airnya ya itu sekitar 250 liter. Jadi untuk 250 liter ya itu masih bisa di cover sirkulasi airnya itu menggunakan filter talang, teman-teman. Jadi kita bisa maksimalkan, misalnya kita menggunakan filter talang ya, usahakan filter talangnya ukuran 1 meter. Jadi jangan kita menggunakan filter talang yang ukuran misalnya 50 cm. Nah, jadi kita maksimalkan untuk menaruh media filter kita itu di filter yang ukuran 1 meter, teman-teman. Nah, kalau menurut saran saya, gunakan filter yang 1 meter itu yang sistem wet dry system, yang mana kita menaruh full media filter kita di talangnya, yang talang bagian 1 tingkatnya, yang di atasnya lagi kita taruh khusus media filter mekanis, teman-teman. Jadi ya yang 1 meter itu full itu media filter biologisnya. Teman-teman terserah ya menggunakan media filter yang premium ya, boleh menggunakan main ya ataupun yang lain. Nah, kalau misal teman-teman menggunakan batu apung dan bioring saja itu sudah cukup, teman-teman. Tapi seluruh bagian talang dari filternya itu penuh dengan media filter biologis, dan yang tingkat atasnya itu mekanis. Kalau teman-teman mau maksimalkan 1 meter juga untuk mekanisnya lebih baik juga. Nah, itu tadi, teman-teman ya. Jadi kita harus mengetahui dulu dimensi dari akuarium ikan mas koki kita. Contoh tadi yang 1 meter. Kalau misalnya kita menggunakan akuarium di bawah 1 meter ya seperti tadi ya, kita harus maksimalkan top filternya. Jadi kita menggunakan talang itu masih tercover atau masih terputar airnya ya, masih tercover lah dengan filter talang. Tapi lain cerita kalau kita menggunakan akuarium di atas 1 meter, contohnya 110 cm, misalnya 120, 130, 140 sampai 150, teman-teman. Nah, saya klasifikasi dari 1 meter ke atas sampai 150, teman-teman bisa masih menggunakan top filter kaca, teman-teman. Nah, top filter kaca seperti akuarium saya ini 150 cm, hanya menggunakan top filter kaca itu
120 cm teman-teman, 120 cm dengan lebarnya 20 cm, tingginya 25 cm teman-teman. Jadi masih maksimal karena di sini saya menggunakan full seluruh top filter kaca saya itu media filter biologis teman-teman. Jadi full media biologis dengan lubang outputnya di bagian sini ini 2 nih teman-teman, karena saya menggunakan pompa yang cukup besar. Jadi mengurangi tingkat luber ya, kalau misalnya debit airnya tinggi ya atau deras. Jadi saya bikin 2 ini lubang outputnya, jadi tidak luber. Nah, kalau dari 110 sampai dengan 150 kita masih bisa maksimal menggunakan top filter kaca teman-teman. Tapi ada catatan juga, kalau misalnya kita membuat top filter kaca yang cuma lebar 10, tingginya 10 cm, itu tentu saja tidak maksimal. Paling minimal ya teman-teman ya, minimal 15 kali 15. Maksudnya lebarnya 15, tingginya 15, dan panjang dari top filternya itu sepanjang dari akuarium ikan mas koki kita, misalnya 110. Jadi top filter kacanya itu 110 juga teman-teman. Jadi full media biologis. Dan tingkat atasnya itu teman-teman bisa buat sendiri ya, dari top talang ataupun teman-teman bisa beli ya. Pakai top talang itu khusus mekanisnya. Jadi yang di bagian top filter kacanya itu khusus media filter biologisnya. Tentu saja itu menjadi cara kita untuk maksimalkan kinerja filter kita. Jadi kalau filternya maksimal, tentu saja airnya akan jernih teman-teman. Karena perlu kita ketahui teman-teman ya, ikan mas koki ini menurut saya pribadi itu ikan yang sangat sulit ya kita melawat airnya. Kalau kita salah dalam menyusun media filter, kemudian kita tidak tahu cara merawat air yang benar di akuarium ikan mas koki, maka airnya akan butek, kemudian berkabut, gampang sekali kotor, dan kotoran ini mengendap di dasar akuarium. Nah, kemudian selanjutnya kalau misalnya teman-teman dari akuarium 110 cm sampai 150 cm teman-teman menggunakan sump filter, itu lebih baik teman-teman. Nah, tapi ada tapinya teman-teman. Biasanya ya kalau kita menggunakan sump filter itu biayanya lebih mahal. Ya, satu pembuatan sump filter itu ya biasanya ukuran 1 meter itu biasanya lebih mahal dari pembuatan akuarium itu sendiri teman-teman. Misalnya kita beli akuarium 1 meter kali 50, tingginya 50, kita buat sump filternya misalnya ya 80 kali 40 ya tingginya. Nah, biasanya harganya lebih mahal sedikit dari harga akuariumnya teman-teman, karena ya satu sisi ya sump filter itu kan ada sekatnya, jadi itu yang membuat mahal. Kemudian media filter yang kita letakkan di sump filter tersebut, nah tentu lebih banyak ya teman-teman ya. Tapi ada kelebihannya teman-teman. Kalau kita menggunakan sump filter, kualitas air kita lebih baik teman-teman, dan kita juga merawat air di akuarium kita juga lebih gampang, karena kejernihan air kita bertahan lebih lama. Nah, kalau teman-teman kalau dari ukuran 110 cm sampai 150 cm, teman-teman bisa 2 opsi nih, bisa menggunakan top filter kaca ataupun menggunakan top filter ataupun menggunakan sump filter teman-teman. Jadi kalau misalnya menggunakan top filter talang, saya kurang rekomendasi, karena secara talang itu cuman ukurannya 10 kali 10 cm teman-teman, jadi kurang maksimal. Nah, kemudian kalau untuk akuarium di atas 150 cm sampai dengan 2 meter, saya sarankan menggunakan filter, yaitu sump filter teman-teman, karena secara air ya volume air di akuarium tersebut lebih dari 500 liter teman-teman. Ini akuarium saya saja ini 150 kali 60 tinggi 65, itu saya hitung volume airnya itu 585 liter kalau nggak salah. Nah, lebih ya. Nah, apalagi kalau misalnya kita menggunakan akuarium di atas 150, misalnya 160 cm, 170, 180 sampai 2 meter teman-teman, bahkan lebih. Nah, saya sarankan menggunakan filter sump filter, karena di sump filter ukuran untuk menaruh media filternya lebih besar, dan juga
sesuai dengan volume airnya. Nah, jadi misalnya teman-teman punya akuarium 2 meter nih. 2 meter kali 70, tinggi 70. Kemudian sump filternya kalau saya sarankan itu 180 cm lah teman-teman. Nah, supaya ya kualitas airnya bagus dan media filternya kita bisa beragam taruh di sump filternya. Nah, jadi di sini sebenarnya filter terbaik itu bukan ukuran dari tempat menaruh filternya teman-teman ya, tapi cara kita memaksimalkan potensi dari tempat menaruh media filter itu. Contohnya ya, untuk akuarium yang 1 meter ke bawah sampai 60 cm lah ya. Nah, itu teman-teman jangan langsung pakai sump filter, tapi masih kita bisa maksimalkan menggunakan talang filter. Nah, kemudian dari 1 meter ke 150 cm teman-teman bisa menggunakan top filter. Tapi dalam catatan top filter kacanya itu ukuran paling minimal 15 kali 15 teman-teman. 15 cm ke atas, lebarnya 15, dan panjang top filter kacanya itu sepanjang akuariumnya. Jadi kita full menaruh media filter biologis. Dan tadi yang saya bilang di akuarium 150 ke 2 meter itu gunakanlah sump filter supaya bisa mengimbangi volume air yang lebih dari 500 liter itu teman-teman. Baik teman-teman, sekian dulu video dari saya mengenai filter terbaik di akuarium ikan mas koki. Jadi teman-teman yang pelihara ikan mas koki, mulai dari sekarang pelajarilah akuariumnya ya. Pelajarin di sini maksudnya lihat pertama lihat ukuran dari akuarium teman-teman sekalian ya, misalnya 1 meter kali 40, tinggi 40. Teman-teman jangan memaksakan diri untuk menggunakan sump filter, karena ya kalau secara secara pengamatan saya dan pengalaman saya masih bisa tercover ataupun airnya masih bisa kristal clear ya atau bersih itu menggunakan top filter talang. Tapi dalam catatan filter talangnya harus dimaksimalkan juga. Kalau misalnya kita menaruh medianya cuman batu apung 2 kilo, tentu saja tidak akan jernih. Nah, minimal seluruh permukaan dari top filter talangnya itu penuh dengan media filter biologis ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya tentang filter terbaik untuk akuarium ikan mas koki. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang.